minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Rasa panik, kalut dan takut dirasakan oleh warga Palestina di Gaza saat genosida yang berlangsung telah menewaskan puluhan ribu jiwa. Ketika bom Israel menerjang, mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahiran dan terus mencari tempat perlindungan yang aman untuk sementara waktu. أنا نازحة 9 مرات، أنا من 7 أكتوبر لليوم 9 مرات نزوح. Masya Allah. Ternyata begini seorang ibu mengurus anak-anaknya, Ustadz. Bener banget Bu. Ibu gitu nggak sama anaknya Bu? Melakukan segala apapun gitu Bu, bener? Benar. Sama banget Bu, aduh saya tuh ngerasain. Ibu punya anak berapa? 1, Oh, Oh 1. umur berapa? 27. Berarti saya bisa jadi anak. Masih bisa. Ustadz, tanggapannya mengenai tayangan tadi gimana Ustadz? Makasih banyak Ibu, komentarnya luar biasa kepada semua jamaah yang nonton Islam itu Indah. Di sini kita bisa belajar perjuangan seorang ibu dengan tulus dan kasih sayangnya. Ini luar biasa untuk menyelamatkan buah hatinya. Apalagi seorang ibu itu Masya Allah tidak bisa tergantikan 5 daripadanya. Air itu. Air mata, air keringat, air ketuban, air darah nifas. Kemudian mohon maaf air ASI. 5 ini tidak bisa tergantikan. Apalagi pemberian seorang ibu terhadap anaknya itu bagaikan air yang mengalir. Air yang mengalir itu dari atas ke bawah. Tapi kalau anak orang tua itu susah. Karena air dari bawah ke atas. Harus pakai mesin pompa dia. Nah dari sini kita bisa belajar seorang ibu tidak usah diajarkan untuk berjuang. Untuk mempertahankan anak. Itu naluri seorang ibu karena memiliki sifat kasih sayang. Maka naluri seorang ibu punya rahim. Seorang ibu penuh kasih sayang. Pemberi kasih sayang. Maka seorang ibu rela berkorban demi anak. Sekali lagi. Rela berkorban demi anak. Lebih baik dia tidak makan. Yang penting anaknya makan. Itulah ibu. Bayangkan ibu sudah pernah mengandung, melahirkan dan memelihara. Maka untuk pengorbanan seorang ibu tidak akan mungkin bisa tergantikan. Sekalipun kita gendong orang tua kita dari tanah air ke tanah suci. Ya. Itu tidak akan bisa terbalas. Satu elatan napas waktu melahirkan. Itu. Ya Allah. Jadi seorang anak tuh udah gak pantas hitung-hitungan lagi sama seorang ibu, sama orang tuanya ya. Karena perjuangannya luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz Maulana atas tanggapannya dan ibu juga komentarnya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh silakan duduk kembali guru, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, Masya Allah. Tuh kan, kalau tepuk tangan makin semangat. Nah, jamaah sebagai seorang muslim kita tahu ya kita itu harus mencintai sesama muslim dan makhluk Allah. Kalau misalnya kita mencintai makhluknya mungkin karena itu anak kita, karena orang tua kita mau melakukan apa saja. Tapi Allah juga pengen bahwa kita itu tidak boleh mencintai makhluknya lebih dari mencintai Allah. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa mencintai Allah? Makanya akan dibahas dalam tema kita hari ini. Temanya adalah ini dia 10 tanda kita mencintai Allah. Masya Allah temanya luar biasa. Baik jamaah yang di rumah juga boleh siapin catatannya karena kita akan mulai masuk ke pembahasan. Yang pertama saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz mohon izin nih. Tanda pertama katanya Ustadz Syam bahwa kita telah mencintai Allah itu adalah menjalankan segala sunnah Rasulullah SAW. Tapi kan sunnah itu banyak Ustadz Syam. Sunnah itu banyak. Nah, yang aku bingungin itu gimana tuh misalnya menjalankannya tuh boleh salah satu aja atau harus semuanya supaya kita itu kelihatan gitu. Oh kita mencintai Allah. Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Baik, saudara tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam ilmu kajian hadis ada yang disebut dengan hadis riwayah, ada yang disebut dengan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah itulah yang kita ikuti, perkataan Nabi, pengakuan Nabi, perilaku Nabi, sifat-sifatnya Nabi, bentuk wajahnya Nabi, bentuk tubuhnya Nabi, itu yang disebut kalau zaman sekarang bilangnya as-sunnah. Jadi yang disebut as-sunnah ada perkataan Nabi, ada pengakuan Nabi, ada contoh dari Nabi, namanya as-sunnah. Ada yang disebut dengan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini yang mengecek hadis ini dari mana, Imam Bukhari dari siapa, dari gurunya, maka biasa juga disebut dengan istilah mustalah hadis. Ilmu meneliti tentang hadis. Maka ketika kita belajar tentang as-sunnah ini, apa yang mesti kita lakukan dengan as-sunnah ini? Kalau kita cinta dengan Allah, mesti kadar cinta itu beriringan dengan kadar mutaba'ah. Kadar cinta kepada seseorang beriringan dengan kadar kita mengikutinya. Lihat betapa banyak sekarang orang-orang yang cinta sama K-pop misalnya. Pasti dia koleksi foto-fotonya, dia ikuti gaya-gayanya. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka mengikuti gaya-gayanya Rasulullah SAW sebanyak mungkin yang dia bisa. Tapi perlu digarisbawahi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit tapi istiqomah. Maka kalau ditanyakan tadi, kalau kita nggak bisa semuanya, nggak apa-apa sedikit. Tapi intinya istiqomah. Konsistensi ini dalam mengikuti bukti bahwa kita cinta kepada sunnah Nabi dan itu mengantarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah. Jadi intinya istiqomah ya. Percuma kalau misalnya kita lakukan semuanya tapi cuma dalam satu hari, besoknya enggak lagi. Makanya di awal kami jelaskan dulu ya, mana itu as-sunnah. As-sunnah itu bukan hanya perintah Nabi, bukan hanya yang pernah dilakukan Nabi, tapi pengakuan Nabi, ciri-ciri Nabi, itu semuanya as-sunnah. Kalau bisa kita ikuti semakin banyak, semakin baik. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu, Bu. Waduh, Masya Allah. Baik, yang pertama kita sudah dapat nih ya. Tanda kita mencintai Allah. Nah, kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai viral supir truk bagi-bagi makanan. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Rezeki terus mengalir ke sopir bus yang viral ajak semua penumpang makan saat lebaran. Sopir bus tersebut bernama Satir, sopir bus Borlindo rute Palu Makassar. Satir viral setelah mengajak para penumpang makan gratis di rumah mertuanya saat lebaran. Setelah viral, Satir mendapatkan uang donasi 100 juta rupiah dari warganet yang salut dan bangga atas kebaikannya. Terbaru, perusahaan tempat Satir bekerja memberikan kendaraan tipe baru untuk angkut penumpang. Selain itu Satir kini diangkat menjadi sopir utama yang sebelumnya hanya sopir bantu. Masya Allah, ini keren nih, ini ceritanya keren banget. Katanya lagi kena macet gitu ya, terus semua penumpangnya diajak makan bareng di traktir. Waduh, ini ahlaknya. Itu di hari lebaran. Di hari lebaran lagi. Iya wajar pasti macet ya. Wah ini Masya Allah. Nah Bib, ini katanya Bib, tanda kedua kita telah mencintai Allah adalah memiliki sifat lemah lembut Bib. Baik. Tapi mohon maaf Bib, biasanya di dalam keluarga itu ada satu misalnya atau siapa yang masih suka maksiat gitu, suka sholat, diajak sholat susah. Itu gimana masa kita harus tetap lemah lembut Bib? Nah ini mohon penjelasannya, silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mikdad dan ibu-ibu semuanya yang di sini ataupun yang di rumah. Artinya sifat di antara orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai sifat lembut. Fudail bin Iyad itu pernah bertanya, kalau ditanyakan apakah engkau ini cinta kepada Allah?
Maka jawabnya kata Fudail bin Iyad, sebaiknya diam. Kenapa diam? In qulta uhibbullah, kalau kau katakan kau cinta kepada Allah, wasfuka laisa min wasfil muhibbin. Terkadang sifatmu tidak mencerminkan sifat kita cinta kepada Allah. Kita bilang, oh saya cinta kepada Allah. Tapi pergaulan kita, perkataan kita itu terkadang, perbuatan kita tidak mencerminkan kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In qultala, ketika kau katakan, oh saya tidak cinta kepada Allah, fa anta kafir. Maka kau sudah keluar daripada ajaran Islam. Nah di antaranya maka kitab Zuhbad itu mengatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali makhluk itu diajarkan kenapa? Cinta dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya punya sifat lemah lembut. Oh, kalau ditanyakan, oh dalam rumah tangga kita masih ada yang banyak maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti lemah lembut juga itu menegur walaupun agak keras. Itu juga namanya lemah lembut. Teguran kita tuh masih lemah lembut. Kenapa? Berbeda dengan teguran Allah nanti di akhirat. Kalau sudah Allah yang menegur di akhirat, sudah tidak ada yang bisa lagi mengatakan, oh saya ini begini ya Allah. Tidak lagi ada alasan, dan alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat yang terbaik kepada rumah tangga kita, walaupun masih ada yang belum sholat misalnya, terus tidak bosan-bosannya kita mengajak mereka dengan lemah lembut, dengan doa, dengan perkataan. Marah itu sebenarnya boleh. Marah itu boleh kalau sebabnya benar, ya. Misalnya anak gak sholat, boleh gak kita marah? Boleh, karena sebabnya benar. Bukan tiba-tiba marah. Jadi lemah lembut itu bukan berarti membiarkan adanya kemaksiatan, melanggar perintah Allah ya Bibi ya. Baik, Masya Allah. Lemah lembut tapi tegas. Lemah lembut tapi tegas. Wah, ini berarti cara Habib mendidik anak-anaknya nih. Masya Allah, keren, baik. Habib, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, semakin menarik tema kita hari ini nih. Waduh, ini kenapa nih? Ini ada apa nih? Wah, pasti mau nanya sesuatu nih. Pasti mau ke Ustadz Maulana kan? Saya udah tahu semua yang kesini pasti mau nanya sama Ustadz Maulana nih. Tuh kan, Ustadz Maulana udah siapin tongkat. Ada apa sih, Bu? Kenapa? Ada apa sih, Bu? Mau bertanya Ustadz, Ustadz Maulana. Iya. Apalagi sih cara kita bahwa mencintai Allah. Mau tahu? Tanda mencintai Allah kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya, Ibu tetap di sini.